adik-adik. Selamat pagi Kak Kiki. Selamat pagi Kak Esther. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang kita saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya.
setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk nafas baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan dapat kembali Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kebaktian kami Tuhan, kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkuasa penuhlah Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan, biar kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biar semakin semangat ya, Kak undang adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita sudah selesai memuji memuliakan Tuhan adik-adik. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Haleluya, haleluya. Kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu, berurapi kakak guru sekolah minggu kami Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami Tuhan itu adalah yang berasal daripada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Haleluya. Kita sudah selesai menyembah, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kakak mau bawa Tuhan menepati janji-janjinya. Tolong slide-nya ditampilkan. Nah, di sini Tuhan menepati janji-janjinya. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 6 ayat 22. Semua anak-anak sekolah minggu, Alkitabnya dibuka. Mari kita sama-sama membaca Roma 6 ayat 22. Kakak bacain ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Nah, sekarang kakak mau ceritain Tuhan menepati janji-janjinya. Arti dari kata janji, anak sekolah minggu ada yang tahu nggak apa arti kata dari janji? Nah, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi atau menolong dan lain-lain. Nah, di sini perbedaan janji yang dibuat oleh manusia dan Allah itu berbeda. Nah, kalau manusia, janji yang dibuat manusia itu ada yang ditepatin dan ada yang tidak ditepatin. Namun Allah, janji yang dibuat Allah kepada manusia pasti ditepatin. Nah, kakak mau nanya buat untuk anak-anak sekolah minggu, apa yang menyebabkan manusia tidak menepati janji? Ada yang tahu nggak? Nah, karena manusia mempunyai keterbatasan.
Nah, manusia mempunyai keterbatasan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, Alkitab juga memberitahu kita kenapa kita tidak bisa menepati janji. Nah, Alkitab memberitahu kita seperti apa manusia. Nah, di situ ada slide-nya. Kakak bacain ya. 1. Manusia terbatas ruang. Tubuh kita hanya dapat berada di satu tempatnya pada saat yang sama. 2. Manusia dibatasi oleh waktu. Manusia mempunyai awal dan akhir. 3. Ada banyak hal manusia yang tidak mengerti. 4. Manusia terus berubah-ubah dan sering tidak setia. Nah, yang 5, manusia diciptakan menurut gambar Allah, tapi ada banyak hal yang tidak dapat manusia lakukan dan kendalikan. 6, manusia berdosa dan egois. Mereka berbohong dan tidak melakukan apa yang Allah katakan. Next, selanjutnya. Nah, Alkitab memberitahu kita seperti apa Allah. Nah, di sini kakak bacain lagi. Allah berada di mana-mana pada saat yang sama. Allah tidak memiliki awal maupun akhir. Allah tahu dan mengerti segala sesuatu. Allah tidak berubah dan selalu setia. Allah Maha Kuasa, Dia dapat melakukan segala hal. Terus yang keenam, Allah sempurna, suci dan selalu mengatakan kebenaran. Nah, itulah perbedaan menurut Alkitab, menurut manusia dan menurut Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cerita Alkitab kita. Next slide-nya. Allah telah memberikan satu janji yang besar kepada Abraham. Ada yang tahu nggak itu? Ada yang tahu nggak anak-anak skala minggu apa itu janjinya Allah kepada Abraham? Ya. Nah, Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Wah, sudah sangat tua ya anak-anak sekolah minggu. Nah, itulah selama 25 tahun Abraham menunggu janji Allah. Nah, janji itu terdiri dari 3 bagian. Next. Janji tentang keturunan. Nah, kita bisa baca ayat Alkitab kita, Kejadian 15 ayat 5. Ayo kita sama-sama buka ya. Nih, janji Tuhan tentang yang pertama yaitu janji tentang keturunan. Mari kita buka ayat Alkitab kita, Kejadian 15 ayat 5. Kakak bacain ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Nah, itulah janji Allah kepada Abraham yang pertama. Yang kedua, janji tentang tanah perjanjian. Nah, kita buka lagi ayat Alkitab kita, Kejadian 26 ayat 3 sampai 5. Semua anak-anak sekolah minggu buka Alkitabnya ya. Kakak akan bacakan dari sini. Kejadian 26 ayat 3 sampai 5 kakak bacain ya. "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuingkarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku." Nah, itulah janji Allah yang kedua diberikan kepada Abraham. Nah, janji yang ketiga, ada anak-anak sekolah minggu yang tahu nggak? Nah, yang ketiga itu janji bahwa melalui keturunan Abraham dan semua bangsa akan mendapatkan berkat. Nah, di sini kita buka lagi ayat Alkitab kita, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3.
Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Semua anak-anak sekolah minggu mengikutin, kakak baca lagi dari sini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, itulah 3 janji Allah kepada Abraham, yaitu janji tentang keturunan, janji tentang tanah perjanjian, janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapatkan berkat. Itulah janji Allah kepada Abraham. Nah, kemudian janji ini tidak langsung menjadi kenyataan. Nah, ada prosesnya. Nah, Abraham harus belajar percaya kepada Allah, yang dimana ketika segala sesuatu yang kita pikirkan itu tidak mungkin. Nah, Abraham berpikir seperti itu. Abraham harus belajar taat, walaupun sukar sekali untuk taat. Nah, di sini kita sangat sukar sekali untuk taat, percaya kepada Allah. Disitulah Abraham diuji, harus belajar percaya kepada Allah. Nah, bagaimana Allah menepati janji-janji kepada Abraham? Nah, Allah mengaruniai seorang bayi kepada Sarah. Nah, Sarah itu istrinya Abraham. Nah, ketika Abraham sudah berumur 90 tahun, Tuhan berfirman bahwa keluarga Abraham yang besar itu akan menjadi satu bangsa, dan melalui Abraham semua bangsa di dunia akan diberkati. Nah, di situ udah kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 bahwa semua orang, bahwa semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Nah, Abraham mempunyai iman yang sangat besar sekali. Nah, ia percaya bahwa Allah menepati janji-janjinya kepadanya. Nah, di sini terjadilah janji yang telah diberikan Allah kepadanya, yaitu janji tentang keturunan, janji tentang tanah perjanjian, janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapatkan berkat. Nah, selanjutnya mari kita buka ayat Alkitab kita lagi, Ibrani 13 ayat 8. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka ayat Alkitab kita, Ibrani 13 ayat 8. Nih, kakak bacain lagi ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, di sini kita dapat mempercayai Tuhan Yesus. Ia tidak akan mengecewakan kita. Setiap janji-janjinya akan ditepatinya. Nah, bahwa mungkin Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita mau, apa yang kita minta langsung diberikan Tuhan. Tapi Tuhan lebih mengetahui apa yang baik bagi kita. Apa yang menurut Tuhan baik bagi kita, itu Tuhan meminta. Nah, dan Tuhan meminta kamu menunggu untuk janjinya. Nah, kita biasanya kalau udah berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, di situ tidak langsung diberikan, tapi Tuhan meminta kita untuk menunggu janjinya. Nah, tetapi Tuhan akan menepati janjinya. Nah, percayalah, untuk anak-anak sekolah minggu yang sering berdoa, yang rajin berdoa, meminta segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan Yesus meminta menunggu janjinya. Nah, seperti Bapak Abraham, dia menunggu 25 tahun, yang dimana Bapak Abraham sudah 100 tahun. Nah, disitulah Tuhan Yesus menempati janji-janjinya, seperti kepada Bapak Abraham. Ada lagi yang pernah kita pelajari minggu lalu, Ishak dan Yakub. Nah, disitulah Allah memberikan janji-janjinya. Allah selalu menepati janji-janjinya. Haleluya.
Nah, sampai situ firman Tuhan yang kakak berikan. Marilah kepada anak-anak sekolah minggu percaya dan yakin apa yang kita minta kepada Tuhan Yesus pasti akan diberi. Tuhan Yesus hanya meminta kita untuk menunggu janjinya dan bertekun dalam berdoa. Haleluya, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita angkat lagu pujian kita, Ku Percaya Janjimu Ajaib. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu tutup Alkitabnya, lipat tangannya, mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Semua anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Haleluya. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
yang rapi, lipat tangannya, kakak akan pimpin dalam doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih telah menepati janji-janji-Mu, apa yang kami mau, apa yang kami inginkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menepatinya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami. Semoga mereka rajin untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Engkau nyata ya Tuhan, bahwa Engkau baik ya Tuhan, bahwa Engkau dapat menepati janji-janji yang mereka mau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kesehatan mereka, Kau jauhkan dari segala sakit. Begitu juga dengan pendidikan mereka ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, biarlah masa depan mereka menjadi cerah nantinya ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga orang tua mereka, yang menjaga mereka, yang merawat mereka, yang membimbing mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, selamat hari Minggu adik-adik semua.